Tadi kan Mbak Ria bilang kuota tidak boleh hangus. Nah, kalau kita membaca putusan itu sebenarnya konstruksinya tidak demikian. Seberapa kuat sih maksudnya putusan MK ini untuk nantinya bisa diterapkan oleh provider? Putusan MK itu kan sifatnya legally binding ya, final dan mengikat gitu ya. Pihak provider ya nanti kalau misalnya diakumulasi nanti akan membebani traffic, kemudian ada kekhawatiran kenaikan biaya. Kalau kemudian semuanya istilahnya di loss gitu ya, tanpa batasan dan sebagainya, operator ini kan mungkin tadi dia tidak bisa. Ini sisa kuotanya itu sebenarnya kemana sih, Mas? Ya sebenarnya kan ya. Halo teman-teman, Surah.com apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam Deep Talk Podcast. Dan pada episode kali ini, Ria akan mengajak teman-teman semua untuk membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja diketuk palu beberapa waktu lalu gitu ya. Nah, putusan MK-nya ini adalah terkait skema kuota hangus. Jadi kalau misalnya disimpulkan, putusan MK itu menyampaikan bahwa sisa kuota internet yang milik pengguna itu tidak boleh hangus. Nah, setelah adanya putusan MK itu muncullah ada pro dan kontra termasuk dari pihak provider yang katanya putusan MK itu tidak bisa dimaknai secara sederhana. Nah, ini gimana sih sebenarnya jelasnya? Nah, di samping Ria ini sudah ada narasumber, ada Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, ada Mas Wahyudi Jafar. Halo, selamat datang Mas Wahyudi. Iya, halo Mbak Ria. Kayak lemes banget nih. Saya doang ini yang semangat kayaknya. Mas Wahyudi, terima kasih atas waktunya untuk Suara.com dan ini kayaknya pas banget karena Catalyst sendiri kemarin sudah membuat siaran pers begitu ya untuk menanggapi putusan MK termasuk memberikan sejumlah rekomendasi gitu ya. Artinya ini Mas Wahyudi juga concern gitu ya terhadap putusan MK. Mas udah beberapa hari nih setelah adanya putusan MK, Ria pengen tahu dong nih langsung aja Mas ya. Update dari putusan setelah adanya putusan MK itu ada update nggak Mas yang didapat sama Mas Wahyudi? Iya, terima kasih nih undangannya untuk ngobrol di sini ya. Jadi pertama saya ingin mengoreksi tadi ya bahwa tadi kan Mbak Ria bilang kuota tidak boleh hangus. Nah, kalau kita membaca putusan itu sebenarnya konstruksinya tidak demikian. Intinya adalah kalau kita baca di amarnya, provider dalam hal ini gitu ya, operator dia harus memberikan pilihan kepada konsumen, kepada users gitu kan, karena di dalam kuota itu ada hak, ada nilai ekonomi gitu ya, ada nilai hak milik di situ yang harus dilindungi gitu kan. Jadi provider dalam hal ini di dalam menjual paket gitu ya, dia harus memberikan pilihan-pilihan dan itu harus terinformasi secara jelas kepada konsumennya, jadi konsumennya tidak bingung gitu kan. Kan sekarang ada paket misalnya yang dia menerapkan sistem rollover gitu ya. Rollover maksudnya masa waktu paketnya sudah habis, tapi paketnya masih ada. Nah, terus kemudian dia bisa diperpanjang di periode berikutnya itu kan. Itu rollover skema itu sudah ada. Itu salah satu yang bisa jadi pilihan gitu kan untuk tetap melindungi kuota yang di situ ada nilai ekonomi dan ada nilai milik ya yang sudah dimiliki ya, sudah ada haknya pada si pemilik kuota, pada si konsumen ini gitu kan. Konteksnya untuk melindungi konsumen. Yang kedua mungkin tadi kalau pertanyaannya Mbak Ria adalah intinya kan ini menyerahkan kepada pemerintah pusat ya, karena kan sebagai regulator itu kan pemerintah pusat ya di Kementerian Komunikasi dan Digital gitu kan. Nah dulu kita ada BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi gitu kan. Nah sekarang kan wewenang itu sepenuhnya dijalankan oleh Komdigi. Artinya sebagai konsekuensi dari putusan ini ya Komdigi harus revisi ya permen yang terkait dengan hal ini untuk kemudian melaksanakan perintah dari putusan MK dengan tadi mengatur terkait dengan skema-skema layanan ya yang nantinya akan adopsi oleh operator-operator ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara kekuatan hukumnya gitu ya, putusan MK ini kan bersifat putusan yang bersyarat gitu. Kalau misalkan menurut Mas Wahyudi,
seberapa kuat sih maksudnya putusan MK ini untuk nantinya bisa diterapkan oleh provider gitu? Apakah nantinya ya kekhawatiran masyarakat kan kalau misalnya ini bersyarat, ntar ya ujung-ujungnya nggak dikerjain juga gitu loh sama provider. Jadi kan gini, putusan ini kan memang dia konstitusional bersyarat istilahnya ya, conditionally unconstitutional. Jadi dia tetap berlaku mengikat pasal 28 ayat 1 gitu ya dari Undang-Undang Telekomunikasi sepanjang dimaknai sebagaimana ditafsirkan oleh MK, sepanjang dimaknai bahwa operator dia menyediakan pilihan-pilihan, kira-kira kan bahasa sederhananya begitu, memberikan pilihan-pilihan bagi konsumen, bagi users terkait dengan paket yang dibelinya gitu kan. Dan konsumen ini terinformasi secara jelas mengenai pilihan-pilihan paket tersebut. Nah, bagaimana kemudian nantinya operator memberikan pilihan-pilihan itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya kan kembali ke peraturan menteri itu kan. Nah, nantinya di dalam perumusan peraturan menteri itu, apakah kemudian nanti memengaruhi putusan ini, undang-undang ini berlaku mengikat atau tidak, itu kan akan sangat tergantung pada bagaimana peraturan menteri itu mengadopsi apa yang diperintahkan oleh putusan MK. Yang harus kita lihat kan begini, putusan MK itu kan sifatnya legally binding ya, final dan mengikat gitu ya, dia putusan akhir, tidak ada mekanisme banding dan kemudian dia bersifat mengikat gitu kan. Nah, pembentuk undang-undang dalam hal ini harus menjalankan perintah dari putusan MK. Nah, yang paling operasional dalam hal ini kan peraturan menteri yang mengatur tentang bagaimana operator nantinya menentukan paket, menentukan tarif dan sebagainya gitu kan. Itu satu hal. Yang kedua, implikasinya kan ke Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang Telekomunikasi gitu ya. Undang-Undang Ciptaker ini, Cipta Kerja itu kan merevisi Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, khususnya ketentuan pasal 28 ayat 1 gitu kan. Nah, artinya mungkin ini nanti perlu diteruskan juga dengan proses revisi terhadap Undang-Undang Telekomunikasi itu sendiri, selain revisi terhadap peraturan menteri agar sesuai dengan bunyi dari putusan MK. Nah, putusan conditionally unconstitutional atau putusan konstitusional bersyarat itu kan maksudnya begini, MK menyatakan bahwa pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 99 sebagaimana diubah dengan pasal 71 Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat gitu kan, sepanjang tidak dimaknai. Artinya kalau rumusan peraturan menteri yang nanti menjadi rujukan bagi operator untuk menyediakan paket atau layanan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh MK, maka kemudian pasal itu menjadi unkonstitusional atau tidak konstitusional, kira-kira gitu kan. Jadi MK ingin memberikan penafsiran maksud dari pasal 28 ayat 1 yang kemudian diubah dengan pasal 71 Undang-Undang Ciptaker itu seperti apa sih gitu kan, agar dia tetap konstitusional. Karena kalau tidak dimaknai seperti yang dikatakan oleh MK dalam putusannya, maka dia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu berarti tidak konstitusional gitu kan. Nah, di dalam putusannya itu jelas dikatakan bahwa intinya operator itu harus memberikan pilihan-pilihan untuk tetap melindungi hak dari si konsumen, dari pemilik kuota ini, karena di situ sudah ada hak ekonomi, ada hak milik gitu kan. Dua hal itu yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam prosesnya juga kan beberapa provider, salah satunya itu dari Indosat ya Mas, kan dia bilang bahwa seperti yang dikoreksi tadi Mas Wahyudi, bahwa ya tidak bisa dimaknai secara sederhana gitu, karena memang tidak bisa kemudian ada istilah katanya tuh diakumulasi atau segala macam lah. Nah, lalu muncul istilah rollover dan non rollover, tentunya ini kan masih asing di kuping masyarakat. Nah, maksudnya rollover dan non rollover itu bedanya apa Mas? Oke, jadi rollover dan non rollover kan gini, kita kalau beli paket gitu ya, itu kan misalnya kalau yang kita pilih yang non rollover misalnya yang kita beli gitu ya. Non rollover itu kan berarti kita beli paket untuk 30 hari atau 28 hari sekarang rata-rata misalnya gitu ya. Kita beli paket 50 GB misalnya untuk 28 hari. Ternyata dalam rentang waktu 28 hari paket kita masih sisa nih.
kita cuma pakai 30 GB. Artinya kan masih ada 20 GB gitu kan. Nah, kalau non rollover ya hangus, Oke. hilang gitu kan. Nah, kalau yang rollover kita beli misalnya 50 giga untuk rentang waktu 28 hari dan ternyata tidak habis, dia masih bisa digunakan untuk periode berikutnya. Nah, itu yang rollover. Nah, putusan MK itu intinya adalah meminta kepada operator dengan mengacu pada peraturan yang nanti ditetapkan oleh pemerintah agar memberikan pilihan. Oke, ada pilihan rollover, ada pilihan non rollover. Tapi informasikan secara jelas nih agar konsumen tuh paham. Oh, ini kalau non rollover konsekuensinya ini. Kalau yang rollover konsekuensinya begini gitu kan. Nah, itu satu pilihan. Pilihan yang lain kan misalnya ya disinggung juga di dalam putusan, misalnya adalah skema refund gitu kan. Tapi kan agak repot kan kalau skema refund misalnya. Itu kan pilihan-pilihan juga. Nah, sekarang pilihan yang sudah ada misalnya salah satunya yang diterapkan oleh Indosat itu kan skema rollover gitu kan sebagai pilihan kepada konsumen agar kuotanya tidak hangus gitu kan. Kenapa kemudian ini tetap harus diatur? Karena kan begini, beban traffic itu ketika kuota itu tidak berakhir dalam rentang waktu tertentu, itu kan akan sangat berat gitu kan. Yang itu nanti pada akhirnya kan juga berimplikasi ke konsumen. Jadi misalnya nih, paketnya Mbak Ria itu sudah habis harusnya 30 hari. Karena beli 50 giga tadi itu kan. Dan ternyata tidak habis. Dan kemudian dipakai lagi di periode berikutnya. Misalnya tidak hangus gitu ya. Itu kan trafficnya akan bertambah terus karena sudah ada sudah dihitung kan dalam rentang waktu tertentu berapa sih beban traffic yang harus disediakan oleh operator sehingga komunikasi bisa berjalan baik, lancar gitu kan. Ketika kemudian traffic itu numpuk gitu ya, bebannya berat, kita konsumen juga akan rugi juga karena misalnya mau upload video, mau upload gambar dan sebagainya karena trafficnya padat, maka kemudian susah kita melakukan itu. Nah, padahal kan kalau kita balik lagi ke putusan MK, itu kan pendekatan yang digunakan ya kalau kita baca pertimbangan hukumnya dari awal, MK kan ingin mengatakan bahwa akses internet yang itu diakomodasi melalui pakai data itu adalah hak dari warga negara. Betul. Itu satu hal dulu bahwa warga negara dia harus punya hak akses. Nah, pemerintah harus menyediakan itu caranya dengan membuat peraturan. Nah, lalu kemudian untuk melindungi akses dari warga ini, maka kemudian paket data ya kuota yang sudah dibeli oleh users, oleh konsumen itu harus dilindungi karena di situ ada dua hak tadi itu, ada hak milik karena sudah dibeli dan ada hak ekonomi gitu kan. Nah, itulah kenapa kemudian muncul skema-skema pilihan tadi gitu kan. Emang selama ini provider menyediakan pilihan itu ya? Ada, tapi kan tadi makanya di putusan ini kan mereka menegaskan informasikanlah secara jelas gitu kan. Selama ini kurang jelas. Nah, itu yang jadi catatan kan. Selama ini emang kayak mungkin mereka ada ya, tapi sebagian punya, sebagian memang tidak gitu kan. Jadi ya belum semua operator juga yang memiliki skema rollover gitu kan. Nah, kalau misalkan permasalahannya itu ada di traffic, misalkan diakumulasi kemudian pihak provider ya nanti kalau misalnya diakumulasi nanti akan membebani traffic. Kemudian ada kekhawatiran kenaikan biaya dari pihak mereka atau enggak ada kenaikan misalkan harga kuotanya gitu kan ya karena kita harus mengurusi akumulasi apa segala macam lah gitu. Kalau dari Mas Wahyudi gimana nih, ada kekhawatiran dari provider sendiri akan ada beban baru nih? Ya sebenarnya kan gini ya, tadi ya karena kan frekuensi yang mereka gunakan ya untuk komunikasi dan sebagainya itu kan kuotanya terbatas gitu ya untuk satu jangka waktu tertentu gitu kan. Itulah kenapa kemudian ya kuota itu ada batas waktunya gitu kan. Nah artinya kalau kemudian semuanya istilahnya di loss gitu ya tanpa batasan dan sebagainya, operator ini kan mungkin tadi dia tidak bisa memperkirakan gitu kan berapa sih beban traffic yang harus mereka tanggung, yang harus mereka siapkan gitu ya dalam rentang waktu tertentu gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu gitu kan pengguna ini, konsumen ini akan menghabiskan kuota itu kapan gitu kan. Jadi analoginya tuh begini, Mbak Ria itu check in di hotel misalnya gitu kan untuk 2 kali 24 jam gitu kan.
Mbak Ria ini baru tidur di hotel 4 jam. Artinya masih ada 20 jam plus 24 jam gitu kan. Nah, terus Mbak Ria bilang, "Oke, saya akan menggunakan yang 20 plus 24 jam itu di hari lain." Kan nggak bisa juga begitu kan? Oke. Iya, iya. Nggak bisa juga kan begitu gitu Mhm, kan. mhm. Karena hotel kan juga harus memperkirakan, oh ini nanti tamunya kira-kira akan segini, akan datang kapan dan sebagainya gitu kan. Nah itu contoh ya buat analogi aja gitu kan. Jadi kalaupun kemudian ditambah misalnya kapasitasnya gitu ya untuk kemudian bisa menanggung beban traffic yang lebih tinggi, artinya kan operator juga harus investasi baru untuk menambah kapasitas trafficnya tadi gitu ya, kapasitas kuotanya gitu kan. Yang itu tentu ya akan lebih dalam dan akan lebih debatable gitu kan. Bagaimana kemudian ya tadi akan kembali kan kepada harga paket yang mungkin naik ketika mereka dipaksa harus berinvestasi baru lagi untuk menambah kapasitas kuota atau kapasitas traffic gitu kan. Makanya kan jalan tengahnya, saya membaca putusan ini kan sebagai jalan tengah lah kira-kira gitu kan. Di satu sisi operator harus melindungi konsumennya dengan memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal dan bisa dipahami oleh konsumen tadi. Di sisi yang lain gitu kan, ada juga beban bagi operator untuk menyiapkan itu dengan tidak tadi membebani beban ekonomi bagi si operator, bagi industri itu kan. Kira-kira kan begitu. Nah, sekarang kan tantangannya bagaimana pemerintah tadi bisa memastikan jalan tengah ini berjalan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu kan. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan masyarakat nih ya, sesederhana ini loh Mas. Iya. Kayak aku juga pengguna gitu ya, pengguna kuota yang kadang di akhir masa aktifnya itu masih sisa gitu ya. Jadi pertanyaan aku tuh, ini sisa kuotanya itu sebenarnya kemana sih Mas? Dan itu juga jadi pertanyaan banyak masyarakat gitu yang merasa kayak, ih nggak adil, orang gue beli gitu. Tapi mungkin bisa dijelasin kayak alurnya gitu Mas. Sisa kuota itu dikemanain gitu sama provider? Ya sebenarnya kan ya itu kan karena itu digunakan untuk lalu lintas traffic itu kan jadi ya hangus saja, artinya kemudian ya tidak kemudian ini masih tersedia nih lalu kemudian digunakan oleh yang lain lagi gitu kan nggak begitu juga konsepnya gitu kan, karena kan itu kan digunakan untuk rentang waktu tertentu dalam lalu lintas pada saat itu gitu kan. Ya kira-kira secara teknikal kan demikian gitu kan. Nah kemudian yang sekarang menjadi tantangan kan begini ya, ini kan soal ya beban juga dan tanggung jawab juga bagi operator bagaimana mereka kemudian akan mendidik konsumen mereka gitu kan. Nah, iya. Nah, ini kan juga satu hal ya, agar kemudian mereka juga memahami bagaimana mereka dari dalam memilih paket yang akan mereka gunakan gitu kan. Artinya kan ya orang kan bisa memperkirakan gitu ya, kalau mereka memiliki kapasitas tadi dalam posisi mereka sebagai konsumen, oke saya sebulan itu kira-kira butuhnya untuk apa aja sih gitu kan, apakah lebih banyak untuk media sosial gitu ya, untuk browsing, ataukah kemudian untuk Zoom meeting gitu kan, itu kan sudah bisa menilai nih kalau 5 giga cukup atau enggak sih, 10 giga cukup atau enggak sih, atau saya harus langganan 50 giga gitu kan. Nah ini yang kemudian bisa dijadikan patokan oleh konsumen untuk kemudian saya harus membeli paket yang berapa nilainya itu ya, dan kemudian saya akan membeli non rollover atau yang rollover misalnya gitu kan, atau kalau mau aman ya sudah saya beli paket rollover gitu misalnya 50 giga gitu kan, sehingga kemudian nanti masih bisa terus digunakan di periode berikutnya gitu kan. Itu juga satu skema gitu kan. Atau yang lain kan sebenarnya kan secara teknikal itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan gitu ya, pilihan-pilihan apa saja sih yang bisa dikembangkan ya sebagai services yang disediakan dari operator kepada konsumen gitu kan. Iya, kalau misalkan kita melihat, misalnya tadi Mas Wahyudi menyebut kayak Indosat udah ada nih pilihan paket rollover dan non rollover gitu ya, atau beberapa provider sudah menyediakan. Kalau misalkan mereka sudah
sudah menyediakan itu ya. Kenapa tidak seperti aturan itu dibuat sebelum ada putusan MK ini keluar gitu, Mas? Aturan aturan Maksudnya rollover. pilihan rollover dan non rollover ini kenapa nggak diterapkan ke semua provider atau provider menerapkan pilihan ini gitu? Kan maksudnya kita masyarakat itu taunya cuman ya udah kita beli kuota angus selama ini gitu ya. Kenapa provider itu harus nunggu sampai ada putusan MK baru mengikuti oke deh gue adain layanan pilihan rollover sama non rollover gitu. Kenapa baru sekarang sih, Mas? Jadi kan gini ya, tadi balik lagi soal kuota hangus itu kemana itu dulu kan. Jadi kan ini kan ya tadi di situ kan ada hak ekonomi gitu kan. Karena konsumen sudah membayar paket untuk 30 hari misalnya. Ternyata 28, Mas, ya 28 30 hari gitu ya. 28 hari. Nah, ternyata dalam 28 hari itu paket tidak habis. Artinya beban yang harus dikeluarkan oleh operator itu kan tidak sebesar yang seharusnya gitu kan. Karena 28 hari itu tidak habis gitu kan. Artinya kemudian secara profit harusnya kan operator kan juga untung kan, karena cost yang harus mereka keluarkan, biaya yang harus mereka keluarkan untuk menyediakan paket yang seharusnya 50 giga tadi itu ternyata tidak sampai 50 giga. Itu satu hal gitu kan. Nah, itulah kenapa seharusnya tidak ada alasan untuk menaikkan tarif gitu kan, karena mereka tetap untung dari situ gitu kan. Nah, yang kedua soal pilihan kenapa baru sekarang nih pilihan rollover dan non rollover gitu ya. Rame dibahas gitu kan. Dan kenapa kemudian tidak ada istilahnya woro-woro gitu ya, woro-woro ini ada nih rollover dan sebagainya gitu kan. Karena kan maaf Mas, karena kan dari provider juga kan hadir ya di sidang. Dan mereka tuh ya udah kita sepakatlah dengan putusan MK. Terus kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu loh? Iya. Jadi kan di satu sisi harus kita akui ya secara jujur bahwa pemahaman ya literasi konsumen kita tuh rendah gitu ya. Artinya kemudian bagaimana mereka seharusnya harus challenge gitu ya ke pelaku usaha istilahnya kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita itu kan ya masih terbatas gitu kan. Nah kebetulan hari ini ada yang kemudian merasa hak konstitusionalnya terganggu nih dengan kuota hangus yang terus-menerus gitu kan. Ini kok saya baru pakai 20 giga udah habis nih masa waktunya gitu kan. Nah, itu satu hal. Di sisi yang lain dari sisi operator, tentu kan tiap operator ini dia ingin, ya kalau dalam bisnis itu kan kita mengenal apa yang disebut sebagai comparative advantage gitu ya, keunggulan komparatif gitu kan. Dulu mungkin ketika putusan ini belum ada, operator yang sudah menerapkan skema rollover itu menempatkan itu sebagai keunggulan kooperatif dari bisnisnya dia, dari layanannya dia, dari servisnya dia gitu kan. Itulah kenapa kemudian tidak semua operator kemudian punya layanan itu karena dianggap sebagai apa sih yang unik gitu ya, apa sih yang unggul dari satu operator tertentu gitu kan. Nah sekarang dengan putusan ini kan MK seperti ingin mengatakan bahwa ya itu memang haknya konsumen, jadi harus diberikan pilihan konsumen gitu kan. Konsumen mau milih yang rollover atau milih yang non rollover gitu kan. Kasih paham mereka gitu kan. Nah beban yang lain yang nantinya selain mengikuti apa yang nanti yang diatur oleh pemerintah ya pasca putusan ini, ya memang beban untuk mendidik konsumen di kita itu juga perlu ditambahkan dalam artian operator itu juga ikut mendidik konsumen agar mereka paham tentang hak-haknya gitu kan. Kalau misalkan nanti provider tiba-tiba ketika nanti sudah ada peraturan dari pemerintah ya, kemudian ada keputusan bahwa oke, kita adain layanan tapi ada kenaikan biaya ya, kan biasanya kayak gitu ya kalau misalnya ada perubahan regulasi apa segala macam, biasanya ada kenaikan harga. Nah kalau misalnya lihat Mas Wahyudi melihatnya ini bisa jadi celah nggak sih kayak provider ya udah kita ambil untung aja lah dari misalkan kita sediain layanan ini, kita sembari nyari keuntungan juga. Ada nggak celah itu yang bisa dilihat sama Mas Wahyudi? Jadi kan gini ya sebenarnya kan, operator itu kan dalam konteks hari ini, itu kan bisnisnya kan konvergen gitu ya. Mereka itu kan
produk yang disediakan bagi konsumennya itu kan sangat variatif gitu ya, sangat beragam gitu ya. Artinya cara mereka untuk mengambil keuntungan, menarik keuntungan itu kan tidak hanya dari satu layanan gitu kan. Oke. Nah ini kan sebenarnya tantangan kan. Tidak kemudian pilihannya, oke kita ingin menambah untung, maka caranya adalah dengan menaikkan tarif gitu kan. Ya jangan-jangan setelah putusan ini, secara bisnis gitu ya, secara industri, secara teknologi, itu bisa di-create layanan atau bisnis baru yang lain gitu kan. Sehingga kemudian untung itu bisa ditutup atau bisa dicari dengan menggunakan services yang lain sebagai implikasi dari putusan ini gitu kan. Tidak kemudian memandang putusan ini sebagai semata-mata beban yang harus mereka tanggung gitu kan. Toh tadi kan sekali lagi bahwa ini kan mereka tidak harus menambah kapasitas gitu kan. Karena pada dasarnya intinya putusan ini sekali lagi adalah buat pilihan untuk konsumen gitu kan, berikan pilihan gitu kan, karena konsumen itu sudah membayar, konsumen sudah membayar maka di situ ada hak milik, ada hak ekonomi itu ya yang dipegang oleh konsumen gitu kan. Nah oleh karenanya dari awal konsumen harus paham. Jadi secara teknikal kan gini ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, istilahnya itu ketika kita akan menggunakan layanan dari pelaku usaha, dari penyedia produk, dari penyedia layanan, itu kan ada kontrak klausula baku gitu kan. Nah masalahnya adalah konsumen ini paham nggak sih dengan kontrak klausula bakunya itu kan? Kan saya yakin Mbak Ria juga nggak pernah baca kan Enggak, jujur. kontrak klausula baku term of services yang disediakan oleh operator ketika pilih paket kan? Kan udah kan, oke saya setuju langsung dah gitu kan? Enggak kan? Padahal itu ada implikasi ke sana gitu kan. Jadi kita konsumen itu memahami ya karena memang desain kontrak klausula baku, term of services dan sebagainya gitu ya. Itu kan jelimet kan memang. Panjang banget. Nah, gimana itu Mas. dibuat bisa menjadi lebih menarik dan konsumen itu paham gitu kan. Jadi tadi, oke saya akan memilih non rollover gitu kan misalnya. Saya paham konsekuensinya gitu kan. Intinya itu gitu kan. Saya memilih rollover, konsekuensinya begini gitu kan. Itu kan diatur di dalam kontrak klausula bakunya yang disebut sebagai term and condition, term of services dan sebagainya tadi itu gitu kan. Kalau misalkan Mas Wahyudi melihat hasil dari putusan MK ini, baiknya tuh provider atau operator ini maksudnya menyikapinya untuk membuat model paket-paket internet atau kuota yang sebenarnya ideal, tidak merugikan konsumen dan juga tidak merugikan provider lah, sama-sama adil tuh seperti apa sih Mas? Ya, ini mungkin nanti jadi catatannya pemerintah kan, karena yang harus membuat regulasi kan pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari putusan ini gitu kan. Di satu sisi pemerintah punya kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap konsumen gitu ya. Di sisi yang lain pemerintah juga punya kewajiban untuk memastikan industri ini juga bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah itulah dia butuh equilibrium gitu kan. Nah pertanyaannya tadi kan bagaimana mencari titik equilibriumnya gitu kan. Nah ini yang ya tadi hak konsumen itu bisa dipenuhi kalau kita mengacu pada rasio desidendi ya, pertimbangan hukum dari putusan MK itu kan pastikan hak akses mereka itu terpenuhi itu kan. Cara mereka mendapatkan akses adalah dengan mereka punya paket internet. Nah, mereka beli paket internet gitu kan. Karena mereka beli paket, maka kemudian dia punya hak milik atas paket itu. Mereka sudah bayar dong, sudah ada transaksi di situ gitu kan. Artinya karena ada transaksi, ada hak ekonomi di situ gitu kan. Tidak hanya hak milik gitu kan. Nah, makanya kemudian operator nggak boleh nih secara semena-mena gitu ya, secara sewenang-wenang, oh kamu udah habis nih paketnya gitu kan, terus ditarik gitu kan. Nah itu dari sisi konsumen. Nah dari sisi operator tadi itu kan tantangannya kan kalau misalnya paket itu bisa dipakai semaunya konsumen gitu ya, kapanpun gitu kan, kita gimana dong ngatur trafficnya gitu kan, ngatur kapasitas traffic kita dan sebagainya gitu, nggak bisa dong, bisnis nggak jalan ini gitu kan, yang ada nanti konsumen ngeluh-ngeluh lagi, kalau di jalan misalnya, lah ini kok macet dan sebagainya kalau di jalan tol misalnya itu kan, ini kan sama, loh ini kok lelet banget sih internetnya dan sebagainya, ternyata over kuota gitu kan pada saat itu gitu kan, nah kan operator kan juga punya tanggung jawab untuk memastikan layanan yang baik juga bagi si konsumennya gitu kan. Nah itulah kenapa kemudian tantangannya adalah bagaimana industri dalam rangka memenuhi hak konsumen, layanan yang diberikan itu tetap baik gitu ya. Dia tadi bisa mengatur
tata kelola trafficnya tadi itu tanpa harus kemudian ada konsekuensi bagi si operator, saya harus menaikkan biaya bagi pengelolaan traffic itu gitu kan. Makanya kemudian pilihan yang paling moderat menurut MK, jalan tengahnya adalah oke, kasih aja pilihan, yang penting konsumen paham tentang itu gitu kan. Konsumen paham dalam artian yang nanti di legitimasi, dilegalisasi dengan kontrak klausula baku. Oke, saya akan memilih kuota non rollover karena saya memilih kuota non rollover ketika misalnya dalam 30 hari, dalam 28 hari ternyata tidak habis ya saya rela udah hangus gitu kan. Oh, saya karena ini ngirit gitu ya, saya memilih yang rollover nanti masih bisa dipakai lagi. Konsumen memahami itu dan kemudian signing di dalam kontrak klausula baku. Signing ini kan nggak harus tanda tangan, dia bisa klik dan sebagainya. Kalau di ini kan tinggal klik aja kan. Kalau misalkan semua konsumen itu memilih rollover gitu ya, karena kita masyarakat yang tidak mau rugi gitu kan, misalkan mending diakumulasiin aja gitu. Nah itu otomatis kalau misalkan dari kacamatanya provider, itu kan tentunya akan membebani, tadi bilang kan takutnya membebani traffic. Itu udah pasti ada penambahan biaya ya Mas dari provider. Ya ini ongkos gua jadi makin gede gitu. Ya kan gini ya, jadi sebenarnya kan kalau provider itu kan dia sudah punya, tentunya ya harusnya sudah punya hitungan gitu kan, dari 100% konsumen mereka gitu kan, ya selama ini mungkin yang menggunakan skema rollover masih sedikit gitu kan, tapi ya belum tentu juga kemudian keluar putusan ini semuanya akan beralih pada rollover gitu kan, ya tadi sekali lagi, orang kan nggak paham, ini pilihannya apa, konsekuensinya apa, saya harus klik apa gitu kan. Itu kan juga belum tentu gitu kan. Meskipun itu jadi tugasnya operator juga untuk memberikan pilihan yang lebih jelas gitu ya, lebih bisa dipahami oleh si konsumen gitu kan. Ya tentu dengan tadi misalnya praktek di Indosat mereka memilih sudah menyediakan paket rollover dan non rollover, itu kan seharusnya mereka sudah punya hitungan. Oke, kalau 50% misalnya konsumen mereka memilih rollover, kira-kira bebannya di mana sih, konsekuensinya di mana gitu kan? Apa yang harus mereka siapkan gitu kan? Kalau ternyata 90% memilih rollover, kira-kira konsekuensinya apa? Pilihannya di mana gitu kan? Itu kan nanti akan berkaitan dengan kebijakan yang lain, misalnya terkait dengan bagaimana penataan spektrum dan sebagainya gitu ya, yang kemudian nanti akan mempengaruhi kuota trafficnya itu berapa sih gitu kan. Oke, dan ini sudah beberapa hari dari putusan MK itu diketuk ya, Mas Wahyudi, tentunya kita sebagai masyarakat dan juga pihak provider ini masih menunggu dari langkahnya pemerintah. Betul. Tentunya. Kalau dari Mas Wahyudi, informasi yang didapat sudah sejauh mana langkahnya Komdigi ya untuk menindaklanjuti dari putusan MK ini? Jadi gini, putusan MK itu kan ya memang nggak ada batas waktunya gitu ya, berapa lama harus dieksekusi gitu kan. Beda dengan putusan pengadilan biasa gitu ya, begitu keluar kan inkrah final gitu ya, kan harus segera dieksekusi. Kalau di MK kan nggak ada gitu kan. Nah cuma kan kemudian ini sangat tergantung pada itikat baik ya dari pemerintah dalam hal ini yang akan merespon putusan MK untuk memberikan istilahnya certainty ya, kepastian gitu ya, kepastian hukum terutama baik bagi konsumen maupun bagi operator itu sendiri gitu kan. Operator kan sekarang kan masih bimbang kan, gimana nih cara penerapan ataupun pemberian layanan pilihan tadi itu kepada konsumen mereka gitu kan, rujukannya seperti apa gitu kan, yang boleh, yang seperti apa, yang tidak, yang seperti apa misalnya itu kan. Jadi kalau melihat kan ya Komdigi sudah statement ya, Bu Menteri sudah statement gitu kan, artinya tinggal bagaimana membaca secara lebih detail seksama terhadap putusan ini untuk kemudian nanti menjadi pijakan, menjadi rujukan di dalam revisi peraturan menteri gitu kan. Itu satu hal. Meskipun kemudian ya kita juga banyak punya pengalaman putusan MK sampai puluhan tahun itu tidak ditindaklanjuti gitu kan. Cuma kan karena putusan ini kan conditionally unconstitutional ya, konstitusional bersyarat gitu ya. Khawatirnya kan nanti ketika dalam rentang waktu tertentu tidak kemudian ditindaklanjuti ya oleh pemerintah sehingga kemudian bisa diaplikasikan sebagaimana ditafsirkan atau sebagaimana diperintahkan oleh MK, itu bisa menjadi alasan untuk menguji kembali ke MK
dan kemudian ya udah dibatalkan sepenuhnya misalnya ketentuan pasal itu gitu kan. Karena tadi kan jadi pasal 28 ayat 1 sebagaimana diubah pasal 71 Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berlaku mengikat sepanjang tidak ditafsirkan. Artinya kalau kemudian penafsirannya beda dari apa yang sampaikan oleh MK, itu kan bisa dikatakan inkonstitusional, tidak konstitusional gitu kan. Tapi kan kemudian kalau dalam praktek orang kan akan sulit, ini tidak konstitusional. Makanya untuk memastikan itu orang kemudian bisa datang ke MK lagi dan meminta penegasan karena ternyata rumusan aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari putusan MK itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau putuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu kan. Tidak semudah membalikan telapak tangan ya Mas. Tapi kalau sekali lagi tadi MK memang ya saya itu nguji misalnya Undang-Undang ITE dari tahun 2010 diputuskan diterima gitu ya pengujian saya. Sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, belum ada pembentukan undang-undang apapun gitu kan. Berarti udah berapa itu? Sudah 16 tahun gitu kan. Emang nggak bisa didesak gitu? Iya bagaimana kan itu sangat tergantung sekali lagi itikat baik dari pembentuk undang-undang kan. Pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah Presiden dan DPR gitu kan. Nah, kalau ini bebannya sih lebih ke pemerintah sebenarnya. Ya apalagi ini juga kan ada kepentingan dari operator gitu ya. Dan juga menjadi ya istilahnya mencari untung gitu kan. Warga juga tidak mau rugi. Jadi mudah-mudahan dari Komdigi gitu ya bisa segera, ya nggak usah segera sih ya maksudnya bisa menindaklanjuti dari putusan MK ini dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak begitu ya. Dan kemarin Mas dari Katalis kan sudah menyampaikan beberapa rekomendasi tuh. Nah kalau untuk sekarang yang paling urgent lah menurut Mas Wahyudi itu rekomendasi yang mana yang menurut Mas tuh ini harus cepat dilakuin nih? Ya yang pasti kan ini ya karena tadi praktek memberikan pilihan dari operator kepada konsumen itu kan sudah ada gitu kan. Tinggal bagaimana itu meskipun ya peraturan menterinya belum direvisi itu bisa ditindaklanjuti oleh operator gitu kan. Jadi memberikan pilihan-pilihan itu kan yang paling pendek gitu kan. Betul. Itu kan. Terus kemudian yang kedua adalah mengubah cara berkomunikasi dengan konsumen. Nah itu juga satu hal gitu ya. Cara komunikasi dengan konsumen sehingga konsumen paham dengan maksud layanan mereka itu konsekuensinya apa, kalau misalnya ada kendala komunikasi dengan siapa dan seterusnya gitu kan. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga tentu ke regulatornya ya, ke pemerintah dalam hal ini untuk menyegerakan gitu ya pembentukan atau revisi terhadap peraturan yang mengatur mengenai hal ini, peraturan menteri ataupun di level peraturan pemerintah nantinya itu kan, agar kemudian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah yang terakhir yang ketiga ya jangka panjangnya kan Bu Menteri kan kemarin juga menyinggung ya akan melakukan audit terhadap regulasi yang berkaitan dengan telekomunikasi. Undang-Undang telekomunikasi ini kan sudah sangat obsolete sebenarnya. Undang-Undang 36 tahun 99 itu sama sekali tidak ada kata yang secara eksplisit menyebutkan internet. Jadi internet itu belum ada di dalam Undang-Undang 36 tahun 99. Bisa disebut usang nggak sih itu? Itu sangat usang, dia obsolete gitu kan. Nah itulah kenapa kemudian seharusnya ini bisa menjadi momentum gitu kan untuk kemudian mendorong revisi Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang 36 tahun 99 gitu kan. Yang sudah tertunda-tunda bertahun-tahun ya. Jadi setiap prolegnas itu selalu muncul revisi Undang-Undang Telekomunikasi. Tapi tidak pernah berhasil gitu kan. Betul. Nah itu yang kemudian tentu dengan tadi ya situasi konvergensi hari ini di mana operator telco sekarang itu jualan paket internet ya menyediakan akses internet, seharusnya kan Undang-Undang Telekomunikasi itu juga diubah. Justru diubahnya kan malah dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan. Nah, bagaimana kemudian Undang-Undang Telekomunikasi itu sendiri merespon perkembangan teknologi hari ini harusnya gitu kan. Nah, itu mungkin jangka menengahnya lah, bukan jangka panjang gitu ya. Oke, baik. Tapi sebelum closing nih ya, terakhir masih penasaran nih. Kalau misalkan tidak melalui permen atau melalui pemerintah tapi provider. Itikat baik provider gitu itu ya. Itu emang bisa? Ya enggak dong, karena kan di putusan kan jelas kan yang diberikan beban itu kan pemerintah pusat. Oke. Jadi
sejauh ini memang tetap harus nunggu Iya, dari harus pemerintah. tindakan regulasi, langkah regulasi dari pemerintah pusat. Oke. Karena dalam undang-undangnya kan eksplisit disebutkan Iya sih. sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah pusat gitu kan. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini regulator ya, Menteri Komunikasi dan Digital harus mengambil langkah kebijakan gitu kan untuk nanti diikuti oleh operator. Jadi kalaupun belum ada regulasi ya yang menindaklanjuti putusan MK dan kemudian operator itu melakukan langkah-langkah agar sesuai dengan atau comply dengan apa yang diputusan MK, yaitu semata-mata ya itikat baik aja dari dari operator untuk kemudian bisa memenuhi hak konsumen gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyudi atas informasinya dan juga pendapatnya. Tentunya ini menjadi insight yang bagus untuk masyarakat, jadi biar nggak bingung gitu ya. Karena kemarin banyak yang salah paham juga tuh soal putusan MK. Nggak ada kuota hangus sebenarnya. Iya. Jadi nggak ada perpanjangan kuota hangus itu jangan disalahpahami gitu ya. Dengerin apa kata Mas Wahyudi, penjelasan Mas Wahyudi supaya nantinya bisa lebih cerdas gitu ya sebagai pengguna kuota atau pengguna internet. Itu dia pokoknya obrolan saya dengan Mas Wahyudi. Jangan lupa banyak episode menarik lainnya hanya di Deep Talk Podcast. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.